Halo semuanya, welcome back to Chips Channel. Kali ini kita sedang berada di Kia Wiyung, Surabaya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Yoyo selaku branch manager yang sudah memperbolehkan kita untuk mereview salah satu produk terbaru Kia di tempat ini. Yuk kita langsung aja lihat mobilnya yuk. Ya, sekarang di sebelah saya sudah ada all new Kia Carens. Ini adalah produk terbarunya Kia. Nah, kalau kalian lihat ini desainnya fresh ya, tapi ini untuk bagian depan sorry to say, ini sepertinya bukan selera semua orang. Jadi ini masih gimana ya? Agak terlalu India gitu ya mungkin modelnya ya. Tapi attention to detailnya bagus. Jadi dia ini sudah menggunakan bahasa desain terbaru Kia, Tiger Nose. Ini kalau kalian bisa lihat, ini kayak black piano, tapi dia ini ada model diamond cutnya. Jadi attention to detailnya bagus. Ini tidak ada lubang sama sekali ya. Sekarang mobil-mobil entah kenapa grill sama bumper itu kayak nyaru. Jadi ya seperti inilah modelnya. Sudah menggunakan logo Kia terbaru. Kalau kalian lihat ini lampunya yang atas ini seharusnya DRL. Dia bergantian dengan lampu sein. Di tengah sudah ada chrome yang memanjang dari kiri ke kanan. Lampunya sendiri sudah menggunakan LED multi reflektor. Nah, yang saya suka ini, dia model fog lampnya ini nggak biasa ya. Jadi kayak nyaru sama bumpernya ya. Ini LED semua loh. Ada 3. Ke bagian tengah dia sudah dilengkapi dengan chrome. Lagi-lagi ini chrome-nya juga bermodel Tiger Nose. Ada lekukan-lekukan tengah. Kemudian di sini juga ada motif-motif diamond cut. Ini bagus, ini bertekstur ya. Jadi bukan cuma seperti corak aja, tapi ini bertekstur. Nice banget. Sudah ada 4 parking sensor di depan. Ini bagus banget. Ini sudah nyatu ya, jadi nggak timbul. Sudah ada cladding-cladding hitam untuk mengesankan kesan gagah. Karena ini adalah sebuah MPV SUV. Kalau saya bilang modelnya kayak SUV sih, tapi masuknya ke MPV. Kalau kalian lihat di atas juga, ini juga desainnya cukup unik ya. Kalau mobil-mobil biasa dia hanya ditarik garis lurus aja, tapi ini diberi lekukan seolah-olah ini seperti bahasa desain Kia kekinian Tiger Nose. Oke, sekarang kita ke bagian lain dari mobil ini. Tapi sebelum kita membahas bagian lain dari mobil ini, ada baiknya kalau kalian mendukung kita dengan cara tekan like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Share video ini sebanyak-banyaknya. Aktifkan tanda notifikasi supaya kalian mengetahui video-video terbaru dari kita. Sekarang kita mau lihat apa yang ada di balik kap mesin ini. Oke, sekarang kita lihat apa yang ada dalam mesin. Ini yang pertama-tama saya rasakan ini berat banget ya. Berat banget kap mesinnya. Masih pakai tongkat. Masih wajar lah di kelasnya. Nah, ini kalau kita lihat mesinnya, jadi mobil ini ada 2 pilihan mesin. Yang kita review saat ini itu adalah mesin yang 1500 cc normally aspirated. Dia menghasilkan tenaga 115 PS, torsi 144 Nm. Kemudian ada satu pilihan mesin lagi yang 1400 turbo. Dia menghasilkan tenaga 140 PS dengan torsi 242 Nm. Semua tenaga itu disalurkan ke 2 roda depan. Untuk yang 1500 cc ini menggunakan transmisi IVT 8 speed virtual. Kalau yang mesin turbo 1400 cc dia menggunakan dual clutch 7 speed. Oke, ini kita lihat bagus ya. Ini sudah dicat warna body, terus peredamnya ini juga bagus saya lihat. Agak beda dari mobil-mobil yang lain, bukan kayak bludru gitu ya. Ini kayak seperti kayak keset gitu, kayak agak karet. Terus saya yang suka lagi ada aksen-aksen seperti karbon di mesin ini. Bagus. Mesinnya jadi kelihatan cukup rapi, sudah diwarna semua. Oke, mungkin di bagian mesin itu aja. Sekarang kita pindah ke bagian samping. Oke, sekarang kita pindah ke bagian samping. Kalau kalian lihat bagian sampingnya, ini sudah ada cladding hitam ya. Ini plastik cladding hitam, sudah ada aksen silver. Ini menegaskan seperti kesan SUV. Ini juga kalau kalian lihat ini di sini juga dibuat menyiku seperti MPV zaman kekinian. Modelnya agak seperti SUV. Hand gripnya sudah model tarik, dia sudah ada akses keyless entry, sudah auto folding. Sudah ada lampu juga di spion.
Kemudian kalau kita lihat ke bagian bawah sendiri, ini velgnya juga sudah dual tone. Ring 16, bagian depan sudah menggunakan rem cakram, begitu pula dengan bagian belakang. Untuk aksen di samping ini saya kira oke ya, jadi nggak terlalu lebay. Krum-kruman hanya ada di list bagian bawah sini. Kemudian sisanya sewarna dengan body, oke lah, nice. Cuma yang saya kurang suka ini ya, roof rail di atas ini bukan roof rail karena ada tulisan tidak boleh diberi muatan. Oke, itu aja. Terus attention to detail yang bagus lagi dari Kia, kalau kalian bisa lihat di bagian dalam sini. Nah, di bagian rumah roda ini biasanya ini plastik, tapi ini diberi bahan seperti bludru. Bagus banget sih ini. Ini mungkin untuk membantu peredaman ya. Nice, jarang yang seperti ini. Setahu saya yang seperti ini Nissan X-Trail ya. Bagus. Kemudian kita lihat di bagian belakang. Oke ya, saya lupa jelaskan, kalau kalian tadi lihat mobilnya warna putih, ini sekarang warna hitam, ya kita memang pindah tempat karena di luar agak terlalu bising, jadi kita pindah ke bagian dalam showroom. Nah, kalau kita lihat bagian belakangnya, di atas ini sudah dilengkapi dengan antena shark fin. Kemudian ini bukan spoiler ya, ini karena ini body ya, tapi bahannya plastik sih. Sudah ada Hammond stop lamp, sudah ada rear defogger, sudah ada rear wiper. Nah, ini yang saya suka, lampunya ini ala-ala mobil kekinian ya, jadi nyambung semua, tapi yang tengah ini masih reflektor. Kalau yang lampu belakang ini lampu rem, kemudian lampu mundur sama lampu sein ini sudah menggunakan LED, sudah menggunakan logo Kia yang baru, ada emblem Cairns. Cuma sayang semuanya sudah LED. Untuk lampu plat nomor di bawah ini dia masih bohlam biasa, jadi warnanya kuning. Sudah dilengkapi dengan kamera belakang, lagi-lagi ini bahan plastik, nggak dicat ya, ini jadi cuma warna dasar gitu. Sudah ada 4 titik parking sensor yang terintegrasi, bagus banget. Ini juga sudah ada reflektor, lampu reflektor, kemudian ada krum yang memanjang dari kiri ke kanan nyambung membentuk huruf C ya di akhir. Attention to detailnya juga bagus, ini ada diamond cutnya, ini tekstur ya, bertekstur. Kemudian di bagian bawah ini underguardnya ini warna piano, kok sudah dicat ya ini ya, jadi kelihatannya kayak piano black. Ini sudah dicat sewarna dengan body. Di tengah sini juga ada rear fog lamp yang masih bohlam, tapi sayangnya knalpot ada di sebelah kanan. Kemudian di bawah sini ada ban serep. Oke, sekarang kita mau lihat bagasinya, tapi sebelum kita melihat bagian dalamnya saya mau tunjukkan. Kuncinya seperti ini, sudah keyless. Ini ada 4 tombol. Yang atas untuk lock, unlock, ini untuk engine remote start. Kemudian kalau kalian mau buka bagasi dari sebelah sini juga bisa. Oke, jadi pembukanya ini sudah tombol elektris. Jadi kalau kalian tadi buka lewat remote, ini dia cuma buka kuncinya yang bagian bagasi aja. Pintu yang lain tetap terkunci. Oke, seperti ini bagasi belakang dari Kia Cairns. Kursi belakangnya ini terbagi 50-50. Kemudian di bawah ini sudah ada tempat penyimpanan. Kalian bisa simpan sepatu. Sebelah kiri ini sudah ada woofer. Sebelah kanan ada gantungan. Sudah nggak ada apa-apa lagi. Kemudian untuk kelipatan bangku belakang ini bisa 50-50 flat floor ya. Jadi kalau kalian merasa ini kurang gede, kalian bisa turunkan seperti ini. Oke, cukup rata ya. Oke, saya minggirkan dulu ini. Cukup rata. Dan kalau kalian masih merasa kurang besar, kalian bisa lipat jok baris depannya. Oke, seperti ini kira-kira ruangnya bisa kalian dapatkan ketika semua jok terlipat. Ini cukup rata ya, jadi dari di bangku baris kedua itu cukup rata, nggak terlalu naik, cuma naik sedikit aja, hampir rata total. Oke, sekian untuk bagian bagasinya. Yuk kita lihat ke bagian dalam. Jadi sebelum kita masuk ke bagian dalam, saya mau tunjukkan satu fitur yang sangat berguna di mobil ini. Jadi kalian lihat di sini ada 4 tombol ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalian tekan tombol lock, kemudian kalian tekan tombol hold.
Nah, fungsinya untuk remote engine start. Ini bisa kalian matikan juga lewat remote seperti ini. Oke, yuk sekarang kita lihat bagian dalamnya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke bagian dalam, kita lihat dulu bagian door trimnya. Yang di bagian atas ini bahannya plastik keras, sudah ada tweeter, ada aksen silver, bentuknya seperti bumerang ya, nyambung terus ke AC. Kemudian ini juga black piano yang beraksen, handle-nya silver. Kemudian ini sudah dilapis kulit ya, ada jahit-jahitan asli. Nah, ini yang lucu, ini armrestnya ini seperti floating ya, jadi di bawah ini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sebelah sini sudah ada pengaturan untuk power window, all auto yang sebelah driver aja untuk penguncian kaca, kemudian untuk door lock, kemudian untuk pengaturan spion bisa retract, sudah auto folding juga. Nah, di bagian sebelah kanan setir ini dia sudah ada tempat penyimpanan. Nah, ini bukan cup holder seperti yang sebelah kiri. Ini tempat penyimpanan seperti untuk menyimpan kartu ya, karena kecil dangkal gini. Jadi ini yang pasti sudah engine start stop karena sudah keyless, dan ini ada idling start stop. Jadi dia di kondisi-kondisi tertentu kalau kalian aktifkan dia bisa mematikan mesin. Untuk bagian bawah sini speakernya sudah Bose, ini bagus banget, sudah Bose. Kemudian ada 3 cup holder, juga ada tempat penyimpanan payung. Oh, attention to detail yang bagus ini. Ada gambarnya payung, mungkin kalian bisa lihat. Tapi mungkin ini payung lipat ya. Jarang-jarang ada mobil yang menyediakan seperti ini. Setahu saya yang ada seperti ini itu hanya Rolls-Royce aja sih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Oke, kita CC on aja. Kita sekarang udah ada di dalamnya Kia Carens. Ini animasinya yang saya lihat di sini bagus banget. Bagus banget, ini mirip kayak yang kalau kalian tahu Hyundai Stargazer, ini mirip. Sudah digital semua, tapi masih layar kalkulator yang MID-nya yang ada di tengah. Ini yang sebelah kiri untuk kecepatan, yang kanan untuk RPM, tapi semuanya digital. Nah, di dalam ini untuk setir ya, kita bisa lihat ini setirnya sudah flat bottom. Ada logo Kia dan Carens, sudah ada aksen silver. Kemudian yang kanan ini untuk pengaturan MID, untuk pengaturan cruise control. Yang sebelah kanan ya, yang sebelah kiri untuk pengaturan head unit. Nah, di dalam panel situ ada apa, di dalam instrumen ini ada apa aja kita lihat. Jadi dia ada drive info, ada trip meter. Kemudian ini kalian bisa ganti-ganti ya untuk warna ambient light. Di sini sudah ada ambient light, kalau kalian lihat di samping kecil mungkin ya, sama di bawah sini itu ada ambient light-nya. Mungkin agak kurang kelihatan kalau siang. Ini bisa kalian ganti-ganti. Jadi di sini juga sudah ada tire pressure monitoring, kemudian ada pengaturan untuk pintu auto unlock atau enggak, ada satuan unit, cukup banyak yang bisa kalian atur. Untuk driver assist juga ada. Kemudian untuk light, nah ini kalian bisa lihat ada ambient light. Ini kecerahannya bisa kalian pilih, yang paling mentok di angka 4. Kemudian ambient light-nya ini bisa kalian pilih warnanya. Oke, kita coba yang Aurora Violet ya. Nah, ini mungkin lebih kelihatan ya kalau Aurora Violet. Nah, mungkin kalian bisa lihat ini lebih terang ya. Kemudian yang cukup menyenangkan lagi di mobil ini, kalian kalau tahu ada one turn signal, ini biasanya kita sentuh gini dia akan nyala 3 kali, tapi untuk di mobil ini dia bisa diatur. One touch turn signalnya ini bisa diatur 7 kali, 5 kali atau 3 kali. Karena kalau di kondisi jalan di Surabaya ini kalau 3 kali itu terlalu sedikit ya. Mungkin bisa kalian atur juga 5 kali atau 7 kali, itu masih masuk akal lah. Nah, untuk pengaturan setirnya sendiri ini sudah bisa teleskopik, juga bisa tilt ya. Oke, digenggam enak sih ini. Dilapis kulit ya ini udahan. Yang sebelah kanan untuk pengaturan headlamp, sudah ada fog lamp depan dan fog lamp belakang. Nah, saya sukanya ini kalau kita nyalakan, nah di sini nih ada seperti, nah ini kalian di posisi mana ini lampunya bisa terlihat. Sekarang posisi auto, ini lampu kecil, lampu besar, terlihat semua, nggak seperti mobil-mobil kebanyakan. Nah, ini kalau kita pindah-pindah ini bisa kelihatan. Terus yang sebelah kiri ini adalah pengaturan untuk wiper yang sudah intermittent. Untuk wiper depan belakang bisa diatur interval waktunya. Untuk head unitnya sendiri ini modenya oke ya, kayak flat menyatu gitu ya, menyatu banget, jadi kelihatan
bawaan pabrik banget. Ini tombol-tombolnya ini untuk yang ini masih tombol asli puter-puter ya. Kalau yang lainnya ini tombol kapasitif ya. Nah, ini yang kurang, kalau misalkan kita setir ini agak susah ya, karena ini tombol kapasitif. Tapi paling enggak untuk volume dan untuk pengaturan radio ini bisa kalian putar-putar, masih cukup oke lah. Nah, ini kalau kalian lihat ini dashboardnya, ini bahan yang atas ini hard plastik ya. Sudah ada mid speaker, ada jahitan palsu juga sedikit di sini. Ini kalau saya lihat secara keseluruhan ini agak polos ya. Jadi atas ini rata gini, tapi kalau kita lebih mundur lagi ngelihatnya, ini kayak kokpit pesawat gitu loh, nyambung jadi satu dari tengah sampai samping sini kayaknya nyatu gitu. Bagus banget, saya suka sih. Kemudian ini attention to detailnya bagus. Ini ada coraknya. Memang ini bahannya piano black yang rentan kotor, rentan sidik jari, tapi ini ada tekstur, ini bertekstur ya. Jadi bukan cuma corak aja. Oke lah. Cuma kalian harus hati-hati karena ini banyak bahan-bahan piano black, ini rentan untuk baret, kotor dan kena sidik jari. Kemudian kalau kita turun ke bawah, nah ini untuk pengaturan AC-nya ini masih, dan suhu ini masih tombol biasa. Kemudian yang lain-lain seperti untuk AC, rear defogger, front defroster, pengaturan arah semburan, ini semua tombol kapasitif. Jadi ini agak ya, tapi paling nggak kalian bisa atur suhu lah. Kalau yang lain-lain ini masih nggak terlalu urgent, oke lah masih yang. Nah, untuk AC-nya saya suka dengan AC mobil-mobil Korea karena bagian tengah pun ini bisa dibuka tutup loh. Nah, ini kalau kalian mentokin ke kanan ini nutup, dan ini bentuknya ini kayak jadi satu garis gitu. Ini kalau dinaik turun kan nggak kelihatan loh, jadi rapi banget. Yang kelihatan naik turun cuma pengaturannya aja, jadi garisnya ini tetap ya, AC-nya di dalam itu yang naik turun. Oke, turun ke bawah. Jadi di bawah ini sudah ada wireless charging. Ini tempat terbuka ini bisa jadi wireless charging. Kemudian sudah ada USB slot, ada 12 volt socket. Kemudian sudah ada port charging ini yang Type C ya. Nah, ini yang saya suka, ini sudah ada ventilated seat. Jadi kalau di Surabaya yang panas gini itu paling penting itu untuk pendingin ya. Jadi saya lebih suka pendingin daripada kalau ada pemanasnya. Nah, ini sudah ada hill descent control. Kemudian ini juga sudah ada untuk parking sensor belakang ya, untuk nyala matikan. Kemudian ada drive mode. Nah, drive mode-nya ini bisa kalian lihat di instrumen cluster. Ini bisa kalian ganti-ganti dan warnanya bisa ikut ganti. Kalau sport merah, eco hijau, kemudian kalau normal ini warnanya jadi ungu. Nah, kebetulan unit yang kita review ini adalah unit yang 1500 cc normally aspirated. Jadi ini dia menggunakan transmisi IVT yang bisa dipakai mode manualnya, virtual 8 speed ya. Terus turun ke bawah lagi, di sini ada cup holder, ada ventilasinya juga, jadi minuman kalian bisa tetap dingin. Parking brake masih menggunakan otot tapi masih oke lah itu. Untuk armrestnya ini juga sudah dilapis kulit, tapi armrestnya ini lucu ya, jadi dia tidak tertutup, dia ini terbuka. Kalian bisa akses dari sini atau seperti ini. Di atas ada separatornya, di bawah sudah dilapis bahan seperti blue seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ke bagian dashboard samping, ini juga bagus ya. Ini sudah disediakan tempat untuk pewangi. Jadi biasanya orang-orang kalau diletakkan di kisi AC ini dia sudah ada tempatnya, jadi kisi AC kalian tidak rusak. Kemudian di sebelah kiri juga sudah ada cup holder. Turun ke bawah dia ada console box tapi belum soft opening ya. Di sebelah kiri juga sudah ada tweeter. Kemudian di bagian atas, nah untuk vanity mirror hanya ada di sebelah kiri, tapi tidak ada penutupnya. Yang sebelah kanan sun visornya cuma ada card holder. Ke bagian tengah lampu dalam ini sudah LED, ada tempat kacamata, kemudian sudah ada sunroof. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan sunroof yang bisa dibuka tutup, bisa tilt juga. Untuk spion tengah pengaturannya masih day night view, dan ini saya cukup suka ya. Ini detail yang bagus sih, meskipun dia belum ada kayak kamera-kamera, tapi dengan diberi aksen warna seperti ini, kalau misalkan mataharinya pas di atas ini tidak tertutup sun visor, ini tidak menyilaukan kita, cukup oke. Kemudian untuk joknya sendiri
joknya sendiri ini saya suka motifnya ini. Oke, motifnya bagus kayak sporty gitu ya. Ada aksen warna putih, ada jahitan-jahitan asli. Nah, ini perforated ya. Ini keluar anginnya semua loh. Enak banget ini. Keluar anginnya semua ini. Jadi punggung kalian, terutama pantat kalian bisa tetap dingin di kala kalian melakukan perjalanan jauh. Oke, mungkin sekian dulu untuk bagian depan. Kita coba ke bagian belakang. Oke, seperti biasa kita mau lihat di door trim ada apa aja. Ini bukaannya cukup lebar ya. Saya rasakan ini pintunya lebar banget ya. Bukaannya hampir 90 derajat, mungkin 85 mungkin ya. Nah, kalau kita lihat di bagian atas ini sama dengan depan. Ini bahan plastik keras, sudah ada aksen silver. Nah, ini masih ditutup stiker ya. Ini seharusnya coraknya sama dengan yang di depan. Ini piano black, ada corak-coraknya. Kemudian di bagian bawah sini sudah dilapis kulit, armrest juga sudah ada jahitan asli. Kemudian ada untuk power window. Model armrestnya ini floating, jadi ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini kalian kalau bisa lihat ini ada warna biru, bagus sekali ini. Ada ambient lightnya di sini. Kemudian di bagian bawah kita bisa lihat ada speaker Bose, kemudian ada cup holder, tapi sudah tidak ada tempat penyimpanan untuk payung. Nah, satu hal lagi yang saya suka dari mobil ini sangat berguna banget. Saya nggak tahu kenapa di mobil-mobil keluarga itu jarang ada, tapi di sini sudah ada, yaitu di sini sudah ada tray seperti ini. Ini sangat berguna untuk kenyamanan penumpang di bagian belakang. Seharusnya mobil-mobil keluarga sudah dilengkapi dengan tray seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk. Oke, kita lihat dari bagian atas, AC-nya ini sudah terintegrasi dengan plafon ya, jadi nggak model yang muncul lagi. Bisa dibuka tutup, bisa kalian putar 360 derajat. Ini bisa ada pilihannya ya, ini kalau dibuka menyebar atau yang terfokus. Hand gripnya ini sudah model retract kiri kanan, ada hooknya juga kiri kanan. Kemudian untuk seat belt depan ini sudah bisa diatur ketinggiannya. Kalau untuk seat belt belakang ini sudah rapi, tapi tidak bisa diatur ketinggiannya. Nah, sekarang ini posisi depan. Posisi mengemudi ini sudah diatur posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm. Ini tersisa 4 jari ya. Karena di belakang ini sudah ada mejanya, ada tambahan lagi. Jadi ini tersisa 4 jari. Kalau untuk posisi duduknya ini enak. Ini kursinya tinggi, jadi menyangga paha dengan baik. Enak ini posisinya. Kemudian di bagian bawah ini juga masih gede banget. Kita bisa molos banget ke dalam untuk footroomnya. Tunnelingnya kecil, hampir nggak ada ini, hampir cuma segini aja, segini tok tunnelingnya. Oke banget. Nah, di depan saya ini sudah ada meja lipat. Nah, ini cukup berfungsi lah. Ini tingginya juga oke. Cuma yang sayang ini tempat untuk cup holdernya. Jadi di bawah itu dia nggak ada penyangganya. Jadi nggak semua botol atau tempat minuman bisa dimasukkan ke sini ya, karena kalau kekecilan bisa molos langsung jatuh ke bawah. Terus ini ada tempat kecil mungkin untuk sumpit sendok mungkin ya, saya kurang tahu. Terus ada maksimalnya, jadi dia di sini ada tulisan maksimal 3,5 kilo. Jadi barang yang lebih dari itu jangan ditaruh di sini. Tapi ini bahannya bagus sih, cukup tebel. Oke, terus ada tempat penyimpanan lagi seperti jaring di atas, mungkin untuk handphone. Di bawah juga masih ada tempat penyimpanan lagi. Nah, ini mungkin ini juga ada tempat untuk kabel ya. Jadi mungkin kalau kalian mau nge-charge, di sini ada USB Type-C untuk charging, ada 2 buah di belakang. Ini mungkin bisa kalian salurkan di sini untuk meletakkan handphone di atas sini ya. Yang saya kurang suka ini pengaturan AC-nya. Dia oke lah, model putar nggak apa-apa, tapi agak aneh aja sih modelnya. Kayak Minion jadinya. Di tengah matanya satu gitu. Oke, ke bagian bawah ini juga ada tempat penyimpanan. Dan lagi-lagi di sini ada ventilasi AC. Ini bisa dibuka tutup. Nggak tahu kelihatan nggak ya? Ini bisa dibuka tutup loh. Jadi kalau kalian ngecas mungkin untuk mendinginkan AC, untuk mendinginkan handphone kali ya. Kemudian posisi jok, ini yang paling mundur, ini yang paling maju. Jadi kalian bisa sesuaikan sendiri untuk memberi ruang di bagian belakang. Kemudian di tengah sini sebetulnya ini ada armrest. Cuma ini masih di plastik ya, tapi ini ada armrest, ada cup holdernya 2 juga. Sayang headrestnya cuma 2. Jadi gini, ini karena mobil yang kita review ini adalah mobil yang 1500 cc normally aspirated. Jadi joknya seperti ini.
bisa bertiga di tengah. Tapi kalau kalian pilih mobil yang 1400 cc turbo, dia di tengah ini tidak seperti ini, melainkan captain seat yang sudah dilengkapi dengan armrest masing-masing di setiap sisinya. Oke, mungkin itu aja. Yuk, sebentar. Kita majukan, kita sisakan 2 jari untuk memberi ruangan di bagian belakang. Sorry, untuk headroom tadi saya belum bilang. Ini headroomnya oke banget. Sekitar 7 jari. Jadi sudah oke. Yuk kita coba di baris paling belakang. Oke, jadi khusus yang di sebelah kiri ada 2 cara kalau kalian mau masuk ke belakang. Yang pertama, di sebelah sini ada tuas. Ini bisa kalian, nah seperti ini, one touch tumble. Atau yang kedua, kalau kalian terlalu malas untuk menekan tuas yang ada di sini, kalian tinggal sentuh yang ada di atas ini. Dia akan langsung one touch tumble seperti itu. Nah, untuk masuk ke baris ketiga, di sini disediakan grip, hand grip seperti ini untuk mempermudah anak kecil atau mungkin orang yang nggak terlalu tinggi ya untuk masuk ya. Jadi bisa dibantu seperti ini. Attention to detail yang bagus karena nggak semua mobil itu ada hand grip seperti ini. Oke, sekarang gimana rasanya di belakang? Oke, saya tadi lupa jelaskan. Untuk yang kursi depan ini dua-dua ini sudah Isofix ya. Ini sudah ada top tethernya di belakang sini. Oke, sekarang kita mau lihat gimana rasanya di belakang. Untuk ruang kakinya, ini di belakang tersisa 2 jari. Di depan tadi 2 jari. Posisi duduknya ini cukup tinggi, tapi masih kurang menopang paha dengan baik, kurang dikit lagi lah, tapi sudah oke lah untuk baris ketiga ya. Untuk kaki juga masih bisa molos ke bangku row kedua, masih oke. Kemudian untuk ruang kepala sendiri, nah ini bisa diatur untuk sudut kerebahannya. Kalau misalkan seperti ini kepala saya sudah mentok kena atas ya, kelihatan rambutnya kena, udah nggak ada. Tapi kalau misalkan kita tidurkan lagi seperti ini, nah ini masih ada ruang kepala. Ini seperti yang saya alami di Stargazer, sama persis. Jadi kalau mau duduk di belakang orang setinggi saya harus seperti ini. Ini masih ada sisa kurang lebih 2 jari. Untuk kacanya sendiri ini nggak terlalu gede, tapi juga masih oke lah. Kalau orang yang claustrophobic di sini nggak terlalu kerasa. Yang sayang sudah tidak ada hand grip lagi di atas, tapi di bagian belakang kiri kanan ini sudah diberi cup holder dan ruang penyimpanan terbuka. Yang paling penting untuk orang zaman sekarang adalah adanya USB slot untuk pengecasan handphone. Tapi yang ada di mobil ini dari tadi saya lihat dari baris depan tengah sampai belakang ini adalah yang Type C ya. Jadi pastikan handphone kalian sudah Type C, kalau nggak kalian harus pakai adaptor. Oke, mungkin itu aja. Joknya masih sama juga, model perforated, nggak ada yang dikurang-kurangi. Cuma bagian belakang ini sudah nggak ada bahan empuk-empuk ya, jadi sudah plastik keras semua. Ini juga sudah ada hook kiri kanan. Oke, itu aja. Mungkin itu aja di bagian belakang. Yuk kita keluar yuk. Oke teman-teman, demikian review singkat saya mengenai Kia Carens. Menurut saya mobil ini memiliki kelas pasar yang cukup unik. Bila kita sandingkan langsung dengan Toyota Innova, dia tidak satu kelas karena memiliki dimensi bodi yang lebih compact. Tapi apabila kita sandingkan dengan low MPV juga nggak fair, karena mobil ini memiliki pilihan mesin turbo. Tapi meskipun mobil ini belum dilengkapi dengan adaptive cruise control dan sensor-sensoran aktif, keselamatan aktif kekinian, tapi mobil ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup menarik menurut kita. Yang pertama sudah dilengkapi dengan audio boost, kemudian di belakang jok depan itu sudah ada meja lipat, ada 2 buah kiri kanan. Kemudian mobil ini juga sudah memiliki ventilated seat yang dimana itu sangat berguna di Surabaya karena Surabaya udaranya panas. Kemudian mobil ini juga memiliki 2 pilihan mesin yang cukup menarik, 1400 turbo atau 1500 normally aspirated. Begitu juga dengan transmisinya, ada transmisi dual clutch 7 speed atau IVT 8 virtual speednya. Oke, untuk yang 1400 turbo kisaran harganya saat ini di price list adalah 460 jutaan. Sedangkan untuk yang 1500 cc normally aspirated seperti mobil di sebelah saya ini, dia berada di kisaran 400 jutaan. Bagaimana menurut teman-teman? Kalian bisa komen-komen di bawah. Mobil ini menurut kalian gimana? Kalau kalian berminat mau bertanya tentang mobil ini, unit displaynya sudah ada di Kia Wiyung. Kalian bisa menghubungi Pak Bambang, nomornya kita cantumkan di bawah. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan bagi teman-teman. Saya Christian pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.